Bab 352. Pertemuan keluarga kerajaan milenium. 1. Kamu dan Ratu adalah saudara, jadi kita harus bertarung bersama di medan perang. Tidakkah kamu ingin bertarung dengan Ratu Malaikat di sofa? Senyum di wajah Falcon semakin kuat. Ekspresi Devan tiba-tiba membeku. Dia tidak menyangka para malaikat ini berpikiran jorok. Wajah Ratu Malaikat Seraphim tampak sedikit memerah. Namun, dia tidak berkata apa-apa. Jelas, dia tidak menolak kata-kata Falcon. Dia adalah wanita dari barat. Setelah dekat, mereka tidak akan malu-malu lagi. Pada hari ini, Devan dan ribuan malaikat cantik tidak akan kembali sampai mereka mabuk. Dia benar-benar terbaring mabuk di atas lutut seorang wanita cantik, bangun untuk mengendalikan dunia. Di barat, Devan menggunakan bala malaikat untuk kepuasannya. Di timur, puluhan keluarga kerajaan menjadi budaknya. Tentu saja, Devan tahu pada kenyataannya dia masih jauh dari benar-benar mengambil alih dunia. Itu masih jauh, jauh sekali. Lagi pula, di atas keluarga kerajaan, ada keluarga kerajaan milenium. Keluarga kerajaan milenium terkuat mungkin berusia 9.000 tahun. Mereka adalah kekuatan tertinggi. Semuanya terjadi secara alami. Devan benar-benar duduk di sofa Ratu Malaikat. Ini adalah tempat tidur super besar dengan panjang 2,5 meter dan lebar 3 meter. Sangat mewah. Bertatahkan berlian alami. Ratu Malaikat yang tergeletak di atasnya adalah yang paling mempesona. Devan mengelus lembut sayap Ratu Malaikat yang menyerupai pisau baja. Hatinya merasa sedikit terkejut, karena sayap ini memanjang langsung dari belakang. Bahannya sangat kuat namun ringan seperti bulu. Tidak ada keraguan bahwa ini bukanlah material yang ditemukan di Antares. Teknologi ini berasal dari suatu tempat rahasia. Bagi Devan, Ratu Malaikat tidak akan menyembunyikan apapun. Devan kaget mendengarnya. La juga mengira bahwa teknologi malaikat, yang secara sempurna menggabungkan mesin dan tubuh manusia, adalah teknologi milik mereka sendiri. Sekarang tampaknya bukan itu. Di Antares, ada banyak alam rahasia. Di alam rahasia, ada berbagai peluang, teknik, senjata rahasia, ramuan kuno, tapi biasanya sangat berbahaya. Nenek moyang kita pernah berhasil membobol alam rahasia dan membawa kembali teknologinya, tapi teknologi yang para malaikat jahat punya, tidak bisa diintegrasikan secara sempurna seperti kita. Sayapnya bisa dikendalikan sesuka hati, tapi kita bisa terbang dan bertarung. Devan mengelus lembut sayap Ratu Malaikat. Ini memang sebuah karya seni. Tentu saja Ratu Malaikat sendiri adalah sebuah karya seni. Dia adalah kecantikan khas barat. Tinggi dan seksi. Dia memiliki kulit putih dan sepasang mata yang indah dengan warna yang aneh. Dia itu sombong dan kuat. Tidak mudah ditaklukkan oleh seorang pria. Namun hari ini, dia akhirnya menyerah pada seorang pria. Seraphim berinisiatif melepas armor malaikatnya, menunjukkan tubuh sempurnanya. Dia ingin memeluk Devan. Ini adalah inisiatif perempuan barat. Di depan seorang yang terbaik, Devan tentu saja tidak bisa menolak. Tubuhnya secara bertahap menjadi seperti Kirin. Namun, saat itu juga, ponsel Devan berdering. Terlihat itu adalah Imelda yang menelepon. Biasanya Imelda tidak akan meneleponnya, kecuali itu ada hubungannya dengan Ratu. Ketika dia berpikir mungkin sesuatu telah terjadi pada kakak perempuannya, Devan langsung tenang. Seraphim, tunggu sebentar. Devan menepuk Ratu Malaikat di depannya. Segera, panggilan itu dijawab. Ada apa, Senior Imelda? Tanya Devan. Di seberang telepon, Imelda terdiam cukup lama. Bagaimanapun, Ratu sudah pergi.
Dia mengatakan kalau Devan tidak boleh diberitahu. Namun, 4 hari telah berlalu sejak Ratu pergi menemui Raja Iblis. Tidak tanda-tanda dia akan kembali. Hal ini membuat seluruh master istana sangat cemas. Mereka bahkan ingin pergi ke klan Molodik untuk bertanya. Tapi mereka tidak tahu kemana harus pergi. Sebenarnya tidak ada pengaruhnya Ratu menghilang selama 1 atau 2 hari. Namun setelah menghilang lebih dari 3 hari, seluruh pejabat, baik sipil maupun militer, menjadi gelisah. Undangan terus-menerus disampaikan, mengharuskan Ratu untuk menghadiri pengadilan. Tapi Ratu sama sekali tidak ada di istana, bagaimana dia bisa hadir? Pada akhirnya, master istana tidak punya pilihan selain memanggil Devan. Apa terjadi sesuatu pada kakakku? Saat Devan melihat Imelda tidak berbicara, perasaan tidak enak di hatinya semakin kuat. Devan, Ratu tidak ingin aku memberitahumu, tapi sudah hampir 4 hari dan Ratu belum juga kembali. Sepertinya aku harus memberitahumu, kata Imelda dengan sungguh-sungguh. Kemana perginya kakak perempuanku? Tanya Devan. Dia dipanggil pergi oleh keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan? Keluarga kerajaan yang mana? Ekspresi Devan sedikit dingin. Sekarang, adakah keluarga kerajaan yang berani membuat masalah pada kakaknya? Apa mereka bosan hidup? Devan, aku hanya bilang padamu, tapi aku tidak ingin kamu mengurusnya. Setelah Imelda selesai berbicara, dia menyesalinya. Karena dia tahu sifat Devan. Jika Devan dapat masalah dengan pihak lain, kemarahan keluarga kerajaan bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh Devan. Kuncinya adalah, mereka bukanlah keluarga kerajaan biasa, ini adalah keluarga kerajaan 1000 milenium. Senior Imelda, beritahu aku apa yang terjadi. Nada suara Devan terdengar dingin. Begini, sekitar 4 hari yang lalu, sebuah keluarga kerajaan bernama klan Molodik memanggil Ratu ke klan Molodik. Mereka belum membiarkan Ratu pulang. Kita takut terjadi sesuatu pada Ratu. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Ratu adalah orang penting, mereka belum tentu menyakiti Ratu. Imelda mengertakkan gigi. Wajah Devan seketika berubah saat mendengar hal itu. Keluarga kerajaan milenium memanggil kakak perempuannya. Keluarga kerajaan milenium ini sama sekali tidak menganggap serius status orang-orang dunia luar. Meskipun Frances adalah ratu, di depan mereka, dia bukan siapa-siapa. Kalau tidak, mana mungkin terjadi seperti yang terakhir kali, seperti diminta tarian oleh seorang dari keluarga kerajaan. Hal ini saja dilakukan keluarga kerajaan biasa, apalagi keluarga kerajaan milenium. Raja dunia luar mungkin lebih rendah dari seekor semut di hadapan mereka. Apa kamu tahu kenapa mereka membawa pergi kakak perempuanku? Devan terlihat muram. Entahlah. Tunggu sebentar. Siapa nama keluarga kerajaan yang mengambil kakak senior? Devan tiba-tiba teringat sesuatu. Sepertinya namanya klan Molodik, jawab Imelda. Klan Molodik. Devan tiba-tiba teringat. Beberapa hari yang lalu, dia membunuh seorang wanita bernama Serpa, yang mengaku sebagai cucu dari pemimpin klan Molodik. Mungkinkah mereka menangkap Frances karena hal ini? Tapi, mana mungkin mereka tahu kalau pelakunya Devan? Tentu saja mereka tidak akan tahu. Mereka hanya membawa Frances untuk bertanya. Di klan Raja Iblis yang terpencil. Saat ini, tangan Frances dirantai dan digantung di udara. Dia hanya mengenakan pakaian tipis. Dan tak terhitung banyaknya noda darah di tubuhnya. Itu adalah bekas cambukan. Ratu Frances, sebaiknya kamu katakan yang sebenarnya, kalau tidak, meskipun kamu ratu tapi kita akan membuatmu menghilang. Kamu harus tahu kalau di depan keluarga kerajaan milenium, Ratu Alsutra bukan siapa-siapa.
Wanita itu memegang cambuk kulit yang dicelupkan ke dalam air garam, berkata dengan ekspresi tak peduli. Aku bilang, aku tidak tahu. Frances menggigit bibirnya erat-erat dengan sikap tegas. Haha, sepertinya kamu tidak akan menyerah sampai kau benar-benar mati. Wanita itu mencambuknya beberapa kali. Salah satu cambuknya tepat mengenai wajah Frances, menghajar wajah cantiknya hingga berdarah-darah. Masalah utamanya adalah cambuk ini sudah diberi air garam. Tiba-tiba, ada rasa sakit yang membara, seolah-olah telah dibakar dengan besi solder. Bersambung. Bab 352. Pertemuan keluarga kerajaan Milenium 2. Frances, sebagai ratu, mustahil kamu tidak tahu asal-muasal pria bernama Devan itu. Selama kamu jujur memberitahu kita semua tentang dia, aku tidak akan menyakitimu, kata wanita itu dengan dingin. Namun, Frances langsung menutup matanya. Cari mati. Wanita itu tiba-tiba menjadi marah. Dia hendak melambaikan cambuknya. Tunggu sebentar. Pada saat ini, seorang pria paruh baya datang. Dia berkata dengan suara yang dalam, kalau kamu terus melakukan ini, dia akan mati. Apa kamu lupa perintah atasan? Jangan buat masalah besar di dunia luar. Ya, dia mengatakan itu, tapi dia sudah menghilang selama lebih dari 20 tahun. Mungkin dia sudah lama mati. Zohar Molodik, yang mati itu putrimu. Wanita itu berkata dengan geram. Wanita ini adalah ibu serpa, Eliora Molodik. Di saat yang sama, dia juga seorang putri dari keluarga kerajaan bintang 4. Secara umum, keluarga kerajaan tingkat 4 tidak akan menikahkan putri dengan keluarga kerajaan tingkat ketiga. Namun jika menyangkut cinta, tidak ada aturan yang mengikat. Eliora bertemu Zohar saat turun ke alam rahasia. Meskipun Eliora berasal dari keluarga kerajaan tingkat 4, kekuatannya tidak seberapa dan dia hampir mati di alam rahasia. Zoharlah yang menyelamatkannya. Sesudah menyelamatkan nyawanya, ditambah dengan fakta bahwa Zohar sangat tampan. Jadi, meski mendapat tentangan dari keluarga, dia tetap menikah dengan anggota klan Molodik. Awalnya, dia ingin Zohar bergabung dengan keluarga kerajaan tingkat 4. Tapi Zohar keras kepala, tidak mau menikah. Pada akhirnya Eliora menurunkan statusnya dan menikah dengan dia. Klan Molodik yang juga merupakan keluarga kerajaan tingkat ketiga, memiliki posisi penting di depan keluarga kerajaan tingkat ketiga lainnya. Semua karena status Eliora sebagai keluarga kerajaan tingkat 4. Meskipun dia telah mengubah nama belakangnya menjadi Molodik, dia masih menjadi anggota keluarga kerajaan tingkat 4. Karena itu, Serpa memiliki status yang sangat tinggi di klan Molodik sejak ia lahir. Dia telah menjadi sombong sejak masih kecil. Akhirnya, dia kehilangan nyawanya. Zohar, jika kamu tidak peduli dengan masalah ini, aku akan pergi mencari ayahku. Aku yakin dia tidak akan membiarkan cucunya mati tanpa penjelasan. Mata Eliora berkaca-kaca. Jangan khawatir Eliora, aku pasti tidak akan membiarkan putri kita mati sia-sia, tapi dia hanyalah ratu dunia luar, itu juga masih belum pasti. Zohar masih masuk akal. Haha. Meskipun wanita ini tidak tahu, aku ingin dia hidup. Karena dia adalah ratu dunia luar, dia harus menjaga dunia luar. Tapi dia membiarkan seorang dari dunia luar membunuh putri kita. Eliora berkata dengan getir. Kata-kata Eliora mengagetkan Zohar. Meski orang itu telah menghilang lebih dari 20 tahun, bukan berarti dia tidak takut. Jika orang itu masih hidup, keluarga kerajaan tingkat 9 akan gemetar. Apalagi cuma keluarga kerajaan tingkat ketiga. Eliora, tenanglah. Aku tahu putri kita mati dan kamu sedih.
Aku pun juga sedih, tapi pernahkah kamu memikirkan bagaimana jika orang itu masih hidup dan kita membunuh ratunya? Dia pasti akan balas dendam, nanti bukan cuma Molodik saja, bahkan keluargamu pun akan terlibat. Zohar berkata dengan suara yang dalam. Tubuh halus Eliora bergetar. Tentu saja, pro dan kontra juga sedang dia pertimbangkan. Oke, aku janji tidak akan membunuh wanita ini, tapi kamu tidak bisa menghentikanku untuk menyiksanya. Sekarang, aku marah hanya dengan melihat dia. Seorang ratu dunia luar tidak mau menjawab pertanyaanku, kata Eliora dengan marah. Yah, selama kamu berjanji untuk tidak membunuhnya, kamu bisa menyiksa dia sesukamu. Pada akhirnya, Zohar berkompromi. Itu hanya penyiksaan, bukan pembunuhan, bukan masalah besar asalkan dia masih hidup. Terlebih lagi, dia ingin melihat apa leluhurnya masih ada di dunia ini. Karena kemungkinan besar leluhurnya sudah tidak ada. Ngomong-ngomong, ini juga bisa membuat Eliora melampiaskan emosinya. Setelah menyuruh Zohar pergi, Eliora siap untuk terus menyiksa Frances. Dia mengeluarkan pil dan berjalan ke arah Frances. Makan ini. Frances tutup mulut dan mengabaikannya. Aku akan buat kamu memakannya. Eliora langsung membuka mulut Frances, kemudian dengan paksa memasukkan ramuan itu ke dalam mulut Frances. Agar Frances bisa menelan ramuan itu, dia meninju perut Frances. Frances akhirnya menelan pil itu. Namun tak lama kemudian, dia memuntahkan seteguk darah dan pil. Wajah Eliora berubah muram saat melihat ini. Dia mengeluarkan pil lagi dan memasukkannya ke dalam mulut Frances. Ini untuk menyembuhkan semua lukamu. Jika kamu memakannya, setidaknya nyawamu masih selamat. Frances hendak memuntahkan ramuan itu, tetapi setelah mendengarkan kata-kata Eliora, dia akhirnya menelannya. Frances tidak takut mati, tapi dia tidak mau mati. Dia juga tidak bisa mati sekarang. Dia adalah ratu negara Al-Sutra dan mempunyai tanggung jawab yang berat di pundaknya. Dia tidak ingin mati, sebab dia juga ingin bertemu kembali dengan Devan. Benar saja, Eliora tidak berbohong kepada Frances. Setelah meminum obat mujarab, tiba-tiba, dia merasakan arus hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia pulih dengan sangat cepat. Ini adalah obat mujarab yang dimurnikan dari darah binatang aneh. Ini sangat berharga. Memberikannya kepadamu hanyalah membuang-buang sumber daya alam. Namun, ini cuma karena suamiku tidak membiarkan aku membunuhmu. Kamu beruntung kali ini, Eliora mencibir. Obat mujarab yang dimurnikan dari darah binatang aneh. Ini sungguh sangat-sangat berharga. Hanya keluarga kerajaan milenium yang dapat melakukan ini dengan enteng. Menggunakan darah hewan aneh untuk membuat ramuan. Tapi bahkan untuk keluarga kerajaan milenium, obat mujarab yang terbuat dari darah makhluk aneh ini juga sangat berharga. Tapi supaya dia bisa bebas menyiksa Frances, dia harus memberikan pil ini. Segera, semua luka Frances pulih. Dan kondisi Frances jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya. Tapi ini adalah awal dari penyiksaan. Efek ramuan ini tidak cepat habis. Akan masih terasa setidaknya selama beberapa hari. Selanjutnya, Eliora bisa melampiaskan amarahnya sebanyak yang dia mau. Bang bang bang. Dia terus mencambuk Frances. Cambuk itu kembali menimbulkan guratan darah di tubuh Frances. Dia mengendalikan kekuatannya dengan sangat baik dan tidak akan langsung menghajar Frances sampai mati. Namun bisa memaksimalkan siksaan yang Frances terima. Luka terdalam sampai sedalam tulang. Namun di bawah pengaruh ramuan ajaib itu, Frances sembuh hanya dalam beberapa menit. Sepertinya tidak ada cedera. Eliora bisa menyiksa Frances lagi.
Namun, sekeras apapun Eliora mencambuk Frances. Frances tidak bersuara. Hal ini membuat Eliora tidak puas saat menyiksa. Berteriaklah, teriaklah. Eliora meningkatkan frekuensi cambuknya. Ini pertama kalinya Eliora melihat wanita dengan tulang sekeras itu. Dia sudah menyiksa Frances selama 3 hari, namun Frances bahkan tidak bersuara. Dia layak menjadi ratu dunia luar, karena daya tahannya sendiri sangat besar. Kuil malaikat. Serafim, sesuatu terjadi pada kakak perempuanku. Aku harus menyelamatkan 2. Ekspresi Devan muram. Pergilah, tapi kali ini aku tidak bisa menemanimu. Seperti yang kau lihat, kuil malaikat membutuhkanku sekarang. Aku bisa memerintahkan Vania mengantarmu ke sana. Ratu malaikat berinisiatif menyiapkan pakaian untuk Devan, layaknya istri yang berperilaku baik. Oke, Devan mengangguk. Devan segera mengeluarkan teleponnya. Dia menghubungi kakak senior merah. Beritahu semua keluarga kerajaan untuk datang ke klan Sono untuk pertemuan, termasuk keluarga kerajaan Millennium. Bersambung.